Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hal-hal yang akan dibahas dalam video kali ini diantaranya adalah apa saja ciri-ciri makhluk hidup beserta contoh-contohnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe yang tanda merah. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik like dan berikan komen terbaiknya untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Baik, kita awali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif karena mempunyai alat gerak. Gerakan terjadi karena adanya kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Nah, macam-macam alat gerak pada hewan dan manusia diantaranya adalah tangan, kaki, sayap, dan juga sirip. Pada tumbuhan juga melakukan gerak atau bergerak. Bagian tumbuhan yang bergerak adalah diantaranya bagian akar, batang, dan daunnya. Ciri yang kedua adalah bernapas atau respirasi. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk mengoksidasi atau membakar makanan dalam proses pembentukan energi atau tenaga yang diperlukan untuk melakukan aktivitas hidup. Alat pernapasan pada hewan dan manusia diantaranya adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini dimiliki oleh manusia, kucing, ular, dan hewan-hewan mamalia. Kemudian ikan itu bernapas menggunakan insang. Ada juga hewan yang bernapas menggunakan kulit, diantaranya adalah cacing tanah, katak, dan salamander. Sementara serangga itu bernapas menggunakan alat yang bernama trakea. Pada tumbuhan, jalur keluar masuknya udara itu melalui stomata pada daun, kemudian lentisel di batang, dan juga ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai akar nafas. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makan. Makanan atau nutrisi diperlukan untuk menghasilkan energi. Makanan juga berfungsi dalam pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Hewan mendapat makanan dari tumbuhan dan juga dengan memakan hewan yang lain. Sementara tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan juga besar atau volume. Manusia dan hewan, pertumbuhannya akan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Pada manusia yang berjenis kelamin laki-laki kurang lebih akan berhenti pada usia kira-kira 25 tahun. Sementara pada perempuan pada usia kira-kira 21 tahun. Pada tumbuhan,
tumbuh dan berkembangnya tumbuhan itu diawali dari mulai biji, berkecambah, kemudian terus bertambah tinggi, bertambah besar, dan akhirnya bertambah rimbun. Sementara berkembang itu adalah bertambahnya kedewasaan. Kalau ada hewan, bisa kita lihat ciri berkembang ini, misalnya awalnya hanya bisa telungkup, kemudian bisa merayap, kemudian bisa duduk, berjalan, dan berlari. Khususnya misalnya pada manusia ini, kita ambil contoh. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi alat indera, atau kalau pada manusia panca indera, mulai dari mata, kemudian indera penciuman, hidung, indera perabat, pendengaran, dan indera pengecap. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang dari luar ini disebut iritabilitas. Dengan adanya iritabilitas ini, makhluk hidup mampu menerima dan mampu menanggapi rangsang. Contohnya pada hewan kaki seribu yang akan melingkarkan tubuhnya ketika disentuh. Kemudian pada hewan siput akan masuk ke dalam cangkangnya ketika disentuh. Sementara pada tumbuhan, contohnya misalnya pada putri malu yang akan segera mengatupkan daunnya ketika disentuh. Ciri yang keenam, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak dapat diartikan dengan sederhana yaitu mampu menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya. Nah, macam-macam reproduksi, yang pertama adalah generatif atau seksual atau kawin, yaitu peleburan reproduksi di mana cirinya adalah adanya peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kemudian ada juga reproduksi secara vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Nah, ciri dari reproduksi ini adalah tidak adanya peleburan sel kelamin. Baik hewan maupun tumbuhan bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Ciri yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh, karena kalau tidak bisa menjadi racun bagi tubuh. Macam-macam alat ekskresi, khususnya pada manusia ini diantaranya adalah ginjal yang mengeluarkan urin, kemudian kulit yang mengeluarkan keringat, dan paru-paru yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Sementara alat ekskresi pada belalang ini namanya adalah badan Malpighi. Kemudian pada Paramecium, ini adalah protozoa ya, itu nama alat ekskresinya adalah vakuola kontraktil. Kemudian pada Planaria itu nama alat ekskresinya adalah sel api. Ciri yang kedelapan adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi. Yang pertama adalah morfologi atau bentuk luar tubuh. Contohnya, bentuk paruh burung yang bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau fungsi alat tubuh. Contohnya pada bunga
yang mengeluarkan bau yang khas. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian serangga. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Berarti ini adalah perilaku dari hewan atau tumbuhan. Nah, contohnya misalnya pada bunglon yang mengubah warna kulitnya. Kemudian pada tumbuhan contohnya adalah pohon jati yang menggugurkan daunnya di musim kemarau. Ciri yang kesembilan adalah memiliki bahan genetik. Bahan genetik atau kita sebut saja gen itu berupa rantai DNA dan RNA yang tersusun oleh protein. Gen ini terangkai di dalam kromosom, di mana kromosom ini adanya adalah di dalam inti sel. Ingat bahwa makhluk hidup itu tersusun oleh banyak sel. Ada juga sih makhluk hidup yang hanya tersusun oleh satu sel, tapi intinya di dalam sel itu terdapat inti sel, dan di dalam inti sel inilah terdapat gen. Nah, gen inilah yang menentukan sifat-sifat yang muncul pada makhluk hidup. Demikianlah pembahasan materi ciri-ciri makhluk hidup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.